Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nazara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bunyi beduk bertalu-talu, kumandang takbir bergema di mana-mana. Tanda Idul Adha telah tiba. Mari bersihkan hati, saling memaafkan sambil menginginkan dan meraih ridha Allah dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Segala puji bagi Allah, hanya milik Allah, Allah Azza wa Jalla. Hari yang begitu cerah di pagi hari ini tadi baru dengan mendung, semoga ini menjadi tanda berkah buat kita semua. Gema takbir, tahmid dan tahlil kembali berkumandang di seluruh penjuru dunia di negeri Islam. Hari Raya Idul Adha sebagai perayaan atas selesainya rangkaian puncak ibadah ritual haji, yaitu wukuf di Arafah, dan sekaligus perayaan pelaksanaan ibadah kurban sebagai implementasi mengenang jejak dan perjuangan Bapak Tauhid Nafak Tilas, sosok Abul Anbiya, Bapak para Nabi. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta anaknya Ismail alaihi salatu wassalam dan beserta keluarganya, sehingga mendapat gelar Khalilullah, hamba-hamba kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau digelar sebagai Nabi sang ulul azmi yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketabahan, kesabaran, dan keteguhan hati. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang telah mencapai makam ruh yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, beserta keluarga dan sahabat, khulafaur rasyidin wat tabi'in, dan kepada seluruh arwahul muqaddasah, al ulama warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi yang telah mewarisi estafet kerisalahan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang telah sempurna, yang telah menyempurnakan seluruh agama-agama. Ada 4.200 agama, aliran dan kepercayaan. Dan juga adalah Islam sebagai agama ilmiyun wa amaliyun, agama yang sangat ilmiah, eksaktah, dan sangat empiris, bisa dibuktikan. Dan agama ya'lu wa la yu'la alaih adalah agama yang paling tinggi paripurna. Tak ada lagi agama setelahnya yang bisa menandingi dan melebihi agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap tahun
ibadah ritual haji dan kurban telah menjadi rutinitas ibadah kaum muslimin di bulan Zulhijjah di penghujung tahun Hijriah umat Islam sebagai rangkaian penyempurnaan rukun Islam. Inilah bulan Zulhijjah, bulan evaluasi. Inilah puncak di akhir kalender hijrah Islam. Apakah setiap ritual ibadah yang telah kita lakukan, terutama hari ini yang berhaji, yang telah ikut berhaji, apakah ini akan semakin menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal ketika kita berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling utama di sisi Allah adalah takwa. Maka mari kita kembali mengintrospeksi diri di hari Idul Adha ini. Idul berarti kembali mengevaluasi, hari kembali kita mengintrospeksi diri sejauh mana kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah haji, ibadah kurban kita telah sampai pada tujuan yang telah Allah tetapkan di dalam kitab pedoman Al-Quran? Ibadah selain dari aspek ritual jasmani syariat, ada dimensi spiritual ruhani yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Agar kita beragama tidak hanya berhenti pada aspek syariat kulit semata, tapi kita diperintah masuk dalam agama ini totalitas sampai masuk pada aspek dimensi ruhaniah. Maka tercapailah tujuan beragama kita sebagaimana ada di dalam hadis qudsi dan para kalam-kalam para aulia, awwaluddin ma'rifatullah wa akhiruddin ma'rifatullah. Awal beragama dan di ujung agama ini adalah bagaimana kita kembali mengenal dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Panggilan kepada seluruh jiwa-jiwa manusia, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang yang dirahmati, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah di sisi Tuhanmu dalam keadaan rida dan ridai. Begitu pula di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu ilaihi tusyarun, bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap fenomena kematian, saudara, sahabat dan siapapun, spontanitas keluar doa, ayat di dalam hati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali di sisinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, perintah haji untuk mengunjungi Ka'bah rumah Allah tentunya punya maksud dan tujuan agar kita bisa bertemu dengan si pemilik rumah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita naik haji dan berumrah. Siapapun yang datang berumrah, ketika menjatuhkan niat di luar Mekah, kita meniatkan di Bir Ali Madinah. Tapi ketika masuk di dalam kota Mekah, niat kita jatuh di daerah Mekah, namanya Ji'rana. Apa itu Ji'rana? Ji'rana berasal dari kata ja'a ra'aina, aku datang dan aku menyaksikan dan melihatmu ya Allah. Sampai kita memasuki di hadapan Ka'bah, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku datang kepadamu memenuhi panggilanmu. Sebagaimana juga di dalam surah Quraisy dikatakan,
falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah pemilik rumah Ka'bah ini. Kita berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah, tentunya semua ingin berkunjung, ingin bertemu, bukan pada rumah Ka'bahnya, tapi kita ingin bertemu siapa pemilik Ka'bah ini, siapakah Baitullah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah berhaji 1 kali, 2 kali, bahkan berkali-kali? Apakah sudah bertemu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mari kita tengok di dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa azjim bin nasi bil hajj, maka serulah ibadah haji untuk semua umat manusia. Begitu pula surah Al-Baqarah 198, alan nasi hijjul bait, bahwa kewajiban haji seluruh umat manusia. Ini menunjukkan perjalanan haji Baitullah bukan sekedar ibadah ritual syariat belaka yang hanya dibatasi oleh syariat tertentu atau dengan dana porsi tertentu serta harus menggunakan paspor negara Arab Saudi. Bisa dibayangkan kalau hari ini yang mendaftar haji khusus di Sulawesi Selatan sudah ada yang masuk daftar tunggu sampai di angka 97 tahun harus menunggu. Ini angka yang sangat tidak rasional, tidak proporsional untuk umur yang normal seperti kita. Itulah akan sebagai ibadah yang mengandung nilai-nilai spiritual tinggi yang universal, yang memasuki dimensi rohani manusia. Itu telah sebab perintah haji untuk semua manusia, untuk semua agama samawi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai bapak monoteisme, sebagai nabi dan rasul pembaharu di zamannya, yang telah berjuang segenap jiwa raganya menumpas dan melawan Tuhan berhala Atta dan Uzza dari agama bapak dan nenek moyangnya, dari agama raja penguasa Raja Namrud yang telah mereka tumpaskan, dan akhirnya Nabi Ibrahim mendirikan monumen tauhid dalam sejarah manusia dalam ajaran monoteisme sebagai cikal bakal agama sawami, agama samawi yang turun dari langit, yang mengajarkan dan menuntun anak cucu keturunannya serta seluruh umat manusia untuk percaya dan yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, yang sekarang telah menjadi dasar negara kita, Pancasila. Mari kita tengok apa tujuan haji dalam Al-Quran. Dalam puncak prosesi haji wukuf, kata Nabi, Al-Hajju Arafah, bahwa haji adalah puncak sahnya di saat kita wukuf di Arafah. Lanjut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 198, La junah alaikum an tabtagu fadlam min rabbikum fa idza fattum min Arafat fadhkurullah. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di sisi indal masyariq alam. Maka jelas dari tujuan haji ketika di puncak prosesi haji Arafah adalah zikrullah, menjadi ahli zikir yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ulil albab. Siapakah ulil albab ini? Yazkurunallaha qiyaman wa ala junubihim. Merekalah orang-orang yang berzikir dikala duduk, dikala berdiri, dikala berbaring. Hampir setiap waktu, tidak berpisah, zikir senantiasa terus dan menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ahli zikir ulil albab. Apa ulil albab? Albab berasal dari kata al-lub. Inilah biasa di bahasa Indonesia kan sebagai lubuk hati. Inilah makam hati yang paling dalam di dalam berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya menyebut nama Allah, akan tetapi senantiasa terjaga mengingat Allah di saat berdiri, duduk maupun berbaring. Masalahnya, apa sudah bisa mengingat Allah kalau belum mengenal? Dan bagaimana bisa mengingat Allah kalau belum bertemu? Itulah hakikat hijjul bait. Kita berkunjung ke rumah Allah untuk bertemu dan menyaksikan
pemilik Ka'bah, pemilik rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari wukuf. Wukuf artinya berhenti. Bagaimana? Menghentikan kesadaran jasmani kita, akal, pikiran, dan panca indera dengan membangkitkan kesadaran ruhani atau ruh. Maka disitulah akan terjadi pengenalan. Kembalinya ruh dengan yang maharu di padang Arafah. Itulah padang pengenalan. Inilah pentingnya dimensi rohani sebagai wadah pengenalan manusia kepada Tuhannya melalui indera ruh yang disebut dengan qalbu. Di dalam Al-Quran disebutkan, faida qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrukum aba'akum. Apabila engkau telah berhaji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana engkau berzikir, menyebut dan mengingat bapak-bapakmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya ma'asyiral hadirun jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha juga dirangkai dengan perintah ibadah kurban. Kurban berasal dari kata qarraba yaqrabu, kurbanan yang berarti dekat. Maka secara makna kata, ibadah kurban untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa semua yang telah melakukan kurban setiap tahun sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dimensi Allah itu jauh dari kita? Padahal Allah telah memberikan alamat, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Pada ayat yang lain, Allah lebih spesifik lagi mengidentifikasi dirinya, mengalamatkan keberadaannya yang disebut dalam surah Al-Qaf, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari ular lehermu. Berarti dimensi Tuhan itu tidak jauh dari kita sendiri. Inilah ayat-ayat dimensional yang tidak serta-merta kita pahami secara akal, tapi ini masuk pada dimensi rohania, pemahaman secara ruhania. Perintah kurban dalam surah Al-Kautsar, inna atena kal kautsar wassalli lirabbika wanhar. Ini adalah perintah berkurban yang dirangkai dengan perintah salat, sebagaimana mengindikasikan ada korelasi tujuan antara korban dan salat, yang ujungnya adalah bagaimana kita berkurban, dan di ujung daripada salat kita untuk mendirikan dalam rangka untuk zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surah Al-Hajj, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurallahu ismullahi ala ma razaqahum. Maka pada setiap umat telah kami syariatkan kurban agar mereka menyebut Allah atas rezeki yang telah dikaruniakan Allah pada mereka berupa hewan ternak. Maka bertemulah korelasi salat, kurban, haji, muaranya adalah zikrullah. Maka wajar di dalam Al-Quran ibadah yang paling diagungkan oleh Allah, yang disebut sebagai ibadah yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, wala zikrullahi akbar. Itulah ibadah zikrullah, menyebut dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Hajj 33 dikatakan lakum fiha manafi'u ila ajali musamma thumma mujalliya ila baitil atiq. Maka bagi kamu adanya binatang hadyu yang mempunyai manfaat pada waktu ditentukan, kemudian tempat penyembelihan adalah di sekitar Baitul Atiq. Perintah kurban di sekitar Baitul Atiq yang dimaknai sebagai rumah tua. Kalau ini merujuk pada tempat atau waktu usia yang tua, apa kira-kira yang lebih tua? Mana yang lebih lama? Mana yang lebih kuno antara Ka'bah dan situs Gunung Padang, antara Ka'bah dan Candi Borobudur? Maka secara hakikat ini tidak bermakna usia atau lama tempat, karena juga tidak mungkin semua hewan kurban kita bawa ke Baitul Atiq, Ka'bah di Arab Saudi sana. Jadi apa makna Baitul Atiq? Rumah atau disebut sebagai kota tua itu makna secara ruhania, bukan makna suatu tempat di luar diri manusia, tetapi ini adalah tempat yang berada di dimensi ruhania diri manusia yang tanpa batas. Tempat Allah bersemayam
di tempat yang maha luas, Baitul Atiq, rumah tua, itu sebenarnya adalah hati yang kalbu. Inilah yang paling pertama Allah ciptakan di dalam diri manusia. Maka ketemulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Nabi, tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin dan tenang. Begitu pula di dalam hadis qudsi dikatakan, qalbun baitullah, hati mukmin itulah rumahku. Inilah hakikat dimensi ruhani Baitullah, rumah Allah di dalam kalbu seorang mukmin secara hakikat. Disinilah tempat penyembelihan yang sesungguhnya. Yang disembelih itu adalah jasmani manusia yang paling tebal, yang paling susah untuk dibunuh. Yang disembelih itulah hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Munculnya rasa aku, rasa keagungan ego, rasa suci, rasa yang paling benar, dan rasa minta puji. Yang bila kita tidak sembelih, kata Allah, Allah mengumpamakan manusia itu dalam surah Al-Anfal, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Inilah prosesi penyembelihan kurban dalam cerita Nabi Ismail yang akan disembelih oleh ayahandanya sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, wa kulu mimma dzukira smullahu alaihi iz kuntum bi ayati mu'minin, maka makanlah dari daging hewan yang ketika disembelih disebut dengan nama Allah. Pula di dalam surah An-Nisa 66, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum, dan sekalipun kami telah perintahkan, maka bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung halamanmu. Inilah ayat yang paling banyak disalahgunakan, yang dijadikan sebagai asas radikal teroris yang membuat paham-paham melakukan bom bunuh diri. Padahal yang dimaksud adalah bunuhlah dirimu. Bunuhlah bukan jasmania fisik, yang dibunuh adalah jasmania hawa nafsu. Dan keluarlah dari kampung halamanmu. Yang mana kampung halaman itu? Itulah kampung jasmani, kampung dunia. Kita akan menuju kepada manusia yang sesungguhnya, yaitu manusia ruh, menuju kampung akhirat. Itulah dimensi ruhani. Jamaah Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik bahwa syarat kurban yang diabadikan dalam kisah Nabi Musa dan umatnya, yaitu surah Al-Baqarah yang disebut dengan sapi betina. Kalau dalam Al-Quran menyebut arti betina atau perempuan itu sebagai kias, itu bermakna jasmaniah. Itulah kenapa secara biologis orang tua ibu lah yang melahirkan kita secara jasmani. Dan sebaliknya, ketika Al-Quran menyinggung tentang kias sosok jantan atau laki-laki, dalam Al-Quran bermakna ruh, karena Allah sendiri yang maha ruh secara langsung meniupkan sebagian ruhnya. Dalam kisah ini Musa menyampaikan bagaimana ciri-ciri sapi betina itu, yaitu sapi yang tidak tua dan tidak muda, tidak cacat, tidak belang, tidak dipakai bertani dan berkebun, tidak dipakai untuk mengairi air di sawah. Itulah ciri hewan kurban yang ideal dalam memasuki ibadah kurban ini. Itu adalah kias yang bermakna dalam aspek spiritual rohania. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maka yang diwajibkan untuk memakai ihram memasuki Ka'bah Baitullah adalah laki-laki. Karena sesungguhnya laki-laki itu makna dimensi rohania. Maka ketika sa'i, maka disunnahkan, dianjurkan untuk semua laki-laki menggunakan ihram, berlarilah dari sa'i, dari Sawa ke Marwah. Berbeda dengan perempuan, karena perempuan bermakna jasmani, cukup dengan berjalan. Tapi ketika persoalan aspek dimensi rohani, mari kita kejar dan berlari, karena waktu kita sempit. Kita harus mengenal jalan pulang, ruh kembali kepada yang maha ruh. Itulah makan ma'rifatullah sebagai tujuan dan akhir agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka disimpulkan tujuan haji dan kurban bertemu pada simpul yang sama, menjadi manusia hamba yang ulil albab.
karena telah menjadi manusia yang marifat, telah kenal dan sudah dekat serta senantiasa beserta Allah Subhanahu wa taala. Itulah makam takwa. Sudah mengalami wukuf di Arafah, sudah mengalami pengalaman pada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berhenti, dia telah membunuh, dia telah menyembelih pada dimensi jasmani hawa nafsunya. La ilaha, baru akan ada illallah, dan masuk meniti ke dalam diri. Itulah ilmu hakikat melalui pintu kalbu, dan ini ada sistem teknik dan caranya. Inilah yang disebut dengan metodologi agama samawi yang dibawa oleh sang pembaru Nabiullah Ibrahim sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah zaman rusaknya agama. Ketika agama hanya menjadi ritual syariat semata, maka dalam hadis dikatakan syariat tanpa hakikat itu fasik, dan hakikat tanpa syariat itulah zindik. Sehingga banyak orang yang merasa beragama tetapi tidak mengenal Tuhan. Disinilah runtuhnya pondasi agama Islam yang kokoh, yaitu syahadat. Kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Tuhan adalah Allah, Muhammad adalah Rasulnya. Tapi hari ini hampir semua umat Islam hanya sebatas ikrar mengucapkan. Tidak ada yang disaksikan. Bagaimana mau menyaksikan Rasulullah Nabi Muhammad yang telah wafat 1500 tahun yang lalu? Inilah kelirunya ulama-ulama dunia yang telah mendogma umat bahwa sudah tidak ada lagi Rasul di zaman ini. Pada Al-Quran menyebutkan dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan senantiasa ada Rasul di setiap umat, di setiap zaman pada kaum-kaum diri kalian. Ini juga telah diabadikan dalam momentum doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Jadi ada rasul diutus setiap zaman, dan diantara kaum kita sendiri Nabi Muhammad digelar sebagai khatamun nabi, penutup dari semua nabi. Tapi perlu diingat, bukan khatamur rasul, karena masih ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi disebut nabi, tapi kata beliau Nabi Muhammad, mereka adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama pewarisku. Itulah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Jika seandainya Allah akan memberi petunjuk, maka kita akan tertuntun di jalannya. Tapi seandainya kita berada di dalam kesesatan, maka engkau tidak akan mendapat petunjuk sebelum bertemu dan mendapatkan wali yang mursyida. Itulah sosok Rasul utusan setelah khatamun nabi, sepeninggal wafatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai al-ulama warasatul anbiya. Sidang jamaah Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surah Al-Anfal dikatakan, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Waliyam mursyida, ini maksud itulah ulil amri. Tapi ayat ini kebanyakan banyak yang memaknai secara akal. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada presiden. Ini tidak nyambung. Bukan penguasa terkait kekuasaan dunia, ini adalah terkait urusan kerohanian. Ini adalah sistem ketuhanan. Setelah Allah mengutus kepada Rasulnya, setelah Nabi akan ada Rasul. Itulah ulil amri wali mursyid yang telah membawa bendera tarikatullah untuk mengenal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita kutip doa Nabi Isa ketika di hari raya, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan takunu lana aidan. Inilah doa Nabi Isa bersama dengan kaum Hawarin di saat itu. Permintaannya adalah ketika berhari raya hari ini, ya Allah, turunkanlah hidangan makanan dari langit. Ini bukan buah-buahan, ini bukan ikan, ini bukan nasi. Itulah makanan kerohanian yang diturunkan kepada hamba-hamba pilihan. Siapa mereka? Yang telah mengunjungi rumah Allah, yang telah bertemu si pemilik rumahnya,
yang telah mengenal dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum wastaghfiru innahu wal ghafur